Kematian adalah misteri universal yang menyentuh setiap manusia tanpa memandang agama, budaya, atau keyakinan. Bagi banyak orang, pertanyaan tentang apa yang terjadi setelah kematian menjadi sumber refleksi mendalam dan pencarian spiritual. Dalam setiap agama besar di dunia, kematian bukan hanya akhir, tetapi juga awal dari perjalanan baru, dari surga dan neraka hingga siklus kelahiran kembali. Konsep tentang kematian menggambarkan keragaman pandangan manusia tentang makna hidup dan tujuan akhir keberadaan. Konsep kematian dalam agama-agama berbeda-beda sesuai dengan keyakinan, ajaran, dan pandangan spiritual masing-masing. Berikut adalah gambaran umum mengenai konsep kematian dalam beberapa agama utama. Dalam Islam, kematian dianggap sebagai pintu menuju kehidupan akhirat. Setiap manusia diciptakan oleh Allah untuk hidup sementara di dunia, dan kematian adalah transisi menuju alam barzah, tempat menunggu hingga hari kiamat. Di alam barzah, ruh akan mengalami kenikmatan atau azab berdasarkan amal perbuatannya di dunia. Pada hari kiamat, semua manusia akan dibangkitkan untuk menghadapi hisab, yaitu perhitungan amal baik dan buruk. Orang yang beriman dan beramal saleh akan mendapatkan surga, tempat kenikmatan abadi, sedangkan orang yang berdosa tanpa bertobat akan masuk neraka, tempat siksaan yang kekal. Telah menekankan bahwa kehidupan di dunia adalah ujian untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah mati. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, dan manusia harus selalu ingat pada takdir ini agar selalu dekat dengannya, seperti yang tertulis dalam Quran Surat Al-Imran ayat 185. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanyalah pada hari kiamat sajalah diberikan kesempurnaan balasanmu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan. Kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang memperdaya. Dalam agama Kristen, kematian adalah bagian dari rencana Allah dan merupakan transisi menuju kehidupan kekal. Orang Kristen percaya bahwa melalui kebangkitan Yesus Kristus, mereka yang percaya kepadanya akan memiliki kehidupan kekal. Setelah kematian, jiwa seseorang akan menghadapi penghakiman langsung, yang disebut sebagai penghakiman partikular. Jiwa yang telah beriman dan bertobat akan menikmati kedamaian bersama Tuhan di surga, sedangkan mereka yang menolak kasih karunia Allah akan mengalami pemisahan kekal di neraka. Pada akhir zaman akan ada kebangkitan tubuh, di mana semua orang akan dihakimi kembali dalam penghakiman terakhir. Keyakinan ini memberikan pengharapan kepada orang Kristen bahwa kematian bukanlah akhir, tetapi awal dari kehidupan yang lebih sempurna bersama, seperti yang tertulis dalam Yohanes 11:25. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dalam agama Hindu, kematian dianggap sebagai bagian dari siklus reinkarnasi yang disebut samsara. Jiwa atau atman dianggap kekal dan akan terus terlahir kembali ke dalam berbagai bentuk kehidupan sesuai dengan hukum karma. Karma adalah hasil dari perbuatan seseorang, baik atau buruk, yang menentukan kualitas kelahiran berikutnya. Kehidupan manusia dipandang sebagai kesempatan terbaik untuk memperbaiki karma dan mencapai tujuan tertinggi, yaitu moksa. Moksa adalah pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian, di mana jiwa bersatu dengan Brahman, realitas tertinggi. Proses kematian juga dipandang sebagai momen sakral, dan ritual tertentu dilakukan untuk membantu jiwa menemukan jalan yang benar. Dalam tradisi Hindu, kehidupan duniawi dianggap sementara, dan fokusnya adalah mencapai pencerahan spiritual. Dalam agama Hindu, pembahasan tentang kematian, kehidupan setelah mati, dan proses perjalanan jiwa banyak ditemukan dalam berbagai kitab suci, termasuk Veda, Upanishad, Bhagavad Gita, dan Garuda Purana. Berikut adalah beberapa contohnya. 1. Veda. Triveda atau Yajur Veda menyebutkan tentang ritual kematian, doa untuk leluhur atau pitru, dan perjalanan jiwa ke alam lain. Triveda 10:14-12, doa bagi jiwa untuk mengingat perbuatan baik selama hidup. 2. Upanishad. Kata Upanishad secara mendalam membahas kematian dan kehidupan setelah mati, termasuk dialog antara Nachiheta dan Dewa Yama, yaitu dewa kematian. Atman tidak mati ketika tubuh mati, karena ia abadi, tanpa awal dan tanpa akhir. Kata Upanishad 2:18. Bhagavad Gita. Dalam Bhagavad Gita, Krishna menjelaskan kepada Arjuna tentang sifat jiwa atau Atman yang abadi dan tidak dapat dihancurkan. Bhagavad Gita 2:22. Jiwa meninggalkan tubuh lama seperti seseorang menggantikan pakaian usang dengan yang baru. 4. Garuda Purana. Kitab ini secara khusus membahas ritual setelah kematian, proses perjalanan jiwa, dan konsekuensi karma. Contoh pembahasan, proses perjalanan jiwa selama 13 hari setelah kematian.
Gambaran alam-alam atau lokas tempat jiwa beristirahat seperti swarga atau surga dan neraka atau neraka. 5. Manusmriti membahas tata cara dan aturan ritual untuk menghormati orang yang telah meninggal, termasuk serada atau persembahan untuk leluhur. Kematian dalam Hindu bukanlah akhir, melainkan sebuah transformasi, karena jiwa diyakini abadi dan terus bereinkarnasi sampai mencapai moksa atau pembebasan. Ritual dan ajaran ini bertujuan untuk membantu jiwa melanjutkan perjalanan spiritualnya. Buddha. Dalam agama Buddha, kematian adalah bagian dari siklus kelahiran kembali yang dikenal sebagai samsara. Ajaran tentang kematian dan kehidupan setelahnya berpusat pada hukum karma atau sebab akibat dan kesadaran batin. Berikut adalah konsep utamanya. Samsara atau siklus kelahiran dan kematian. Kematian bukanlah akhir, melainkan transisi menuju kelahiran kembali. Jiwa atau kesadaran individu tidak dianggap kekal, tetapi kondisi mental dan karma menentukan keberadaan berikutnya. Kelahiran kembali bisa dalam 6 alam kehidupan, manusia, dewa, asura, binatang, preta atau makhluk lapar atau neraka, tergantung pada karma. Karma dan reinkarnasi. Kehidupan setelah kematian ditentukan oleh perbuatan baik dan buruk atau karma yang dikumpulkan selama hidup. Perbuatan baik membawa kelahiran kembali di alam yang lebih tinggi, sementara perbuatan buruk dapat menyebabkan kelahiran kembali di alam yang lebih rendah. Nibbana atau pembebasan dari samsara. Tujuan tertinggi dalam agama Buddha adalah mencapai nibbana atau nirvana, yaitu pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian. Nibbana dicapai melalui pencerahan, yaitu pemahaman mendalam tentang 4 kebenaran mulia dan 8 jalan utama yang menghentikan kemelekatan dan penderitaan. Proses kematian dalam agama Buddha. Kematian dianggap sebagai momen penting yang mempengaruhi kelahiran kembali. Kesadaran terakhir seseorang pada saat kematian sangat menentukan kondisi kelahiran berikutnya. Praktik-praktik seperti meditasi, pembacaan sutra, dan doa sering dilakukan untuk membantu arwah menemukan jalan menuju kelahiran yang lebih baik atau mencapai pembebasan. Ajaran yang terkait seperti nyala lilin yang padam, demikian pula kehidupan ini berakhir, tetapi kesadaran terus berlanjut, dilahirkan kembali sesuai dengan perbuatan kita. Dhammapada mengajarkan pentingnya kebajikan dan pembebasan dari penderitaan dalam siklus samsara. Dhammapada, kitab ini adalah salah satu teks paling penting dalam ajaran Buddha. Meskipun tidak secara spesifik membahas kematian, banyak ayatnya yang memberikan ajaran tentang ketidakkekalan atau anicca, yang berkaitan erat dengan kematian dan bagaimana menerima kenyataan ini dengan bijaksana. Sutra Satipatthana. Sutra ini membahas meditasi dan pemahaman tentang tubuh, perasaan, pikiran, dan objek pikiran. Dalam konteks kematian, ini membantu praktisi memahami ketidakkekalan tubuh dan kehidupan sebagai bagian dari realitas yang harus diterima. Brahma Jala Sutta atau Digha Nikaya 1. Meskipun lebih fokus pada ajaran moral dan kosmologi Buddha, sutra ini juga membahas tentang perbedaan pandangan mengenai kehidupan dan kematian. Tibetan Book of the Dead atau Bardo Todo. Ini adalah teks dari tradisi Buddhisme Tibet yang secara khusus membahas tentang proses kematian, pengalaman yang dialami oleh individu yang telah meninggal, dan cara untuk membantu roh yang sedang bertransisi dalam proses Bardo atau fase antara kematian dan kelahiran kembali. Mahaparinibbana Sutta atau Digha Nikaya 16. Sutra ini mencatat kematian Buddha dan ajaran-ajaran terakhir yang disampaikan oleh Buddha kepada para pengikutnya, serta mengajarkan penerimaan terhadap kematian dan pentingnya memahami hidup sebagai tujuan perjalanan menuju pencerahan. Ajaran Buddha menekankan pentingnya memahami kematian sebagai bagian dari siklus kehidupan yang terus berulang atau samsara, serta bagaimana cara hidup yang bijaksana dapat mengurangi penderitaan terkait kematian dan kelahiran kembali. Meskipun konsep kematian berbeda-beda di antara agama-agama, semuanya mengajarkan pentingnya kehidupan yang penuh kebajikan dan kesadaran. Keyakinan tentang kehidupan setelah mati tidak hanya memberi harapan, tetapi juga memotivasi manusia untuk menjalani hidup dengan tanggung jawab, cinta, dan tujuan yang lebih besar. Pada akhirnya, misteri kematian mengingatkan kita untuk menghargai kehidupan dan mempersiapkan diri untuk perjalanan berikutnya, apapun bentuknya sesuai dengan keyakinan masing-masing. Benang merahnya adalah sama. Kematian mengajarkan kita untuk hidup lebih bermakna. Ia bukan hanya soal akhir, tapi juga awal dari sesuatu yang lebih besar. Jadi, daripada takut mati, kenapa tidak fokus menjalani hidup ini sebaik mungkin? Bukankah hidup itu indah karena pada akhirnya ada? Kematian, meskipun penuh misteri, mengingatkan kita bahwa hidup ini punya tujuan, dan seperti yang diajarkan oleh agama-agama, apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kemana kita pergi nanti. Jadi, mari jalani hidup ini dengan cinta, berkah, dan harapan.